Pertemuan ikat terakhir di Banain pada bulan Maret yang lalu disepakati bahwa pertemuan pada bulan April dibuat di Pastoran Homeni. Alasannya karena perputaran arisan atau giliran perolehan uang arisan sudah didapat oleh semua anggota ikat. Nanti kelanjutan arisan atau perputaran baru akan disepakati pada pertemuan di Homeni pada sore hari ini, yang nanti sebentar akan dipimpin oleh ketua ikat. Hal pertama, hal kedua, kalau saya tidak salah ingat, waktu di Banain juga dibicarakan juga tentang peremajaan pengurus. Dikatakan bahwa pada saat itu bahwa kita kalau boleh kita mulai membuat peremajaan pengurus dalam ikat, sekurang-kurangnya ketua, sekretaris dan bendahara. Berkaitan dengan poin yang ini, apakah sekarang kita langsung pilih memangkah atau sebentar baru dipimpin oleh ketua yang lama? Sebentar baru pilih, oke. Yang ketiga, sebentar sesudah pemilihan pengurus langsung dilakukan serah terima, termasuk barang-barang atau buku atau keuangan yang menjadi milik ikat diserahkan dari pengurus baru lama kepada pengurus yang baru. Yang berikut, tanya jawab mengenai persiapan Paskah dan pelaksanaan Paskah sebaiknya kita buat pada saat nanti minggu depan pada evaluasi Paskah. Kita tidak usah bicarakan pada kesempatan ini. Yang berikut berkaitan dengan pertemuan kita pada sore hari ini. Kebetulan kita juga sedang merekrut anggota DP dan DKP yang baru, yang keanggotaan ini banyak juga dari guru agama dan katekis. Maka saya langsung membacakan konsep saya dengan beberapa orang yang di dalamnya ada kita, ada perubahan, ada pergeseran, ada yang tetap, ada yang tidak, ada yang bergeser dari satu seksi ke seksi yang lain. Oleh karena itu, saya bacakan nama kita yang ada di sini langsung menyatakan setuju atau tidak. Sedangkan yang tidak ada di sini nanti akan dihubungi oleh sekretaris paroki. Ketua Umum Pastor Paroki Kristus Raja Homeni. Ketua 1 Joro Fikus Lake. Apakah kita Bapak setuju? Bapak Fikus setuju. Saya langsung cek memang supaya. Ketua 2 Yohanes Don Bosco Suni nanti dihubungi oleh Bapak Lius Suni. Ketua 3 Kayetanus Kevi, beliau tidak ada sementara berada di Medan, nanti akan dihubungi oleh Bapak Lius Suni. Sekretaris 1 Cornelius Suni, dia dengan sendirinya tidak perlu minta persetujuan. Sekretaris 2 Ferdinandus Wero, apakah? Ini memang soal sekretaris memang selama ini kami berjalan, tapi memang yang berperan banyak Pak Leo. Jadi itu hari juga memang saya sampaikan alasan untuk kenapa. Tapi dia bilang tidak apa-apa, tapi kita hanya komunikasi untuk ini saja. Nanti kita sepakat untuk pelaksanaan harian sepenuhnya itu Pak Lius yang laksanakan, tetapi dalam rapat-rapat sebaiknya Bapak yang katakan memandu acara mulai dari awal, misalnya
marilah kita mulai dengan kegiatan itu supaya ada sedikit ini. Nanti kita bisa atur. Tapi setuju ya? Iya bro. Oke. Kalau ini kan belum finish, jadi itu masih ada saatnya kita. Ini kita langsung oke sih, kita langsung nanti kita buat surat ke USUP untuk keluarkan SK. Bapak USUP tidak mungkin akan meminta kita lagi meminta kamu satu-satu prima menghadap di sana. Oke. Terima sudah. Ya? Siap. Siap. Sekretaris kedua. Bendahara 1 Markus White Kolo, dia tidak ada di sini. Bendahara 2 Albertus Kolo tidak ada di sini. Seksi Kitab Suci Hieronymus Kolo. Apakah siap? Siap. Dan Michael Seni. Apakah siap? Siap. Seksi Liturgi Veronica Kolo belum ada di sini, nanti dihubungi oleh Pak Lius. Seksi katekese kembali Bapak Joro, pasti siap karena sudah siap di depan. Yang kedua dan seninya siap. Dan Magdalena Kolo siap. Tadi Seksi Liturgi juga dan Firdan Suero ya, maaf saya lupa baca gitu. Jadi Veronica Kolo dan Firdan Suero, jadi itu juga siap. Masih ada katekis banyak nih orang. Pak Firdi menganjurkan Saya siapa? juga saya sebenarnya tapi kan masih Pak Firdi menganjurkan siapa? yang liturgi. Ya. Tadi Michael Sen Orang muda dong. orang muda dong. Michael Sen saja. Mika Sen di Kitab Suci. Siapa? Oh, Ibu Wendelina Sila. Kayaknya ada di Pasti di ibu dong. pas juga. Kadang laki-laki pindah ke ibu dong. Jangan hanya laki-laki. Siap? Siap. Tadi Katrina Sila di bawah. Ah, dia sudah siap. Jadi yang sebut nama baru Siap, lagi. siap. Iya. Wendelina Sila. Yang berikut seksi karya kepausan Indonesia KKI Katrina Sila dan sendirinya tidak perlu minta karena beliau yang ketua. Regina Abi nanti dihubungi oleh Pak Lius karena ada Arimet. Seksi karya misioner Ibu Yuli nanti dihubungi oleh Pak Lius. Dan Ibu Anita Nino nanti dihubungi oleh Pak Lius. Panggil atau seminari Carolina Bobo. Siap? Dan Marcelus Abi ini sudah dihubungi lebih dulu. Karena itu dia sudah siap. Tetapi nanti dipertegas lagi oleh Pak Lius. Yang mana itu yang masih yang anak orang muda ini kan? Yang sekretaris desa Humini. Oh. Nah, dia di angkatan dengan Romo Isnu mereka. Yang berikut bidang pendidikan umat, koordinator Yohanes Don Bosco Suni nanti dihubungi oleh Pak Lius. Seksi pendidikan Benedictus Suni nanti dihubungi oleh Pak Lius. Stanis Leo nanti dihubungi oleh Pak Lius. Komsos Kandidus Siki nanti dihubungi oleh Pak Lius. Frederikus Lake dihubungi Pak Lius. Seksi Kerawang Lukas Anunu, Bapak Lukas, seksi Kerawang, siap? Oke. Yohanes Theo nanti dihubungi oleh Pak Lius. Seksi migran perantau Marcelus Siki, siap? Dan Yakobus Kolo Penake nanti dihubungi oleh Pak Lius. Seksi kepemudaan Lukas Abi dan lain nanti dihubungi oleh Pak Lius.
Yohanes Semetan OMK, ketua OMK Baas dihubungi Pak Lius, Maximus Sasi nanti dihubungi Pak Lius Sainoni. Seksi bidang aksi kemasyarakatan Sosek kaitan SKV dihiro oleh Pak Lius. Hieronymus Kolo lagi. Hanya kita sarankan kasih teman katekisnya Nah, supaya jangan atau jangan katekis tapi yang lain, yang penting lain. Nah, ini Hieronymus Kolo sudah 2 kali. Tadi seksi kitab suci dan juga Sosek. Jadi kita pilih siapa? Pak Anto di sini. Pak Anto. Sosek. Babal, Siapa? balakes. kebal di sini. Itu dia cocok sosok itu. Orang kemasyarakatan. Babal. Romo, ini Ada yang menunjukkan Bapak Baltasar Lake Banain. Bagaimana? Bapak Bal bagaimana? Setuju? Siap. Siap. Dan Yohanes De Brito Kevi nanti dihubungi oleh Pak Lius. Jadi yang sudah ada di sini itu sudah siap, maka kita tinggal hubungi saja yang tidak ada saat ini karena mereka tidak masuk dalam kelompok kita. Seksi keluarga Agustinus Falo dan Elizabeth Kusi Banain nanti dihubungi oleh Pak Lius. Dan Ferdinandus Unab, Elfrida Lete nanti dihubungi oleh Pak Lius. Walaupun mereka anggota seksi keluarga yang lama, tetapi tetap dihubungi. Seksi hubungan antar agama dan kepercayaan Antonius Kolo dan Yohanes Fuka. Antonius Kolo Banain nanti dihubungi oleh Pak Lius dan Yohanes Fuka, Kepala Desa Sainoni. DKP Wakil Ketua Baltasar Unab. Persetujuan bagaimana Bapak? Tetap. Kanisius Siki nanti dihubungi oleh Pak Lius. Hilarius Lake nanti dihubungi oleh Pak Lius. Dan yang berikut anggota-anggota ini seperti yang disarankan oleh Vikjen dalam grup bahwa mesti ada orang yang hitung uang derma, catat, ketik, buku kas dan laporan keuangan, maka kita buat seperti ini. Yang hitung uang derma, Maria Ewalde Bait, nanti dihubungi oleh Pak Lius. Susana Nino, dihubungi oleh Pak Lius. Yosep Abi, Ketua Lingkungan 1 BUK. Markus Unab, Ketua Lingkungan 2 Elbonak. Nanti dihubungi mereka menghitung. Nah karena itu mungkin dari sini kita bisa mengerti bahwa mungkin derma itu kita tidak langsung hitung yang di kapela-kapela. Sampai sini baru mereka menghitung. Selama ini yang terjadi. Nah, sehingga mungkin kita sudah pelantikan supaya mereka ada pekerjaan, supaya yang penghitung ini juga ada pekerjaan. Maka mereka kita bisa habis di sana, pulang nanti baru mereka yang hitung di sini. Begitu juga catat. Yang catat Julius Noe, ini yang di mana? Di sono. Iya toh? Di sono. Benedictus Suni yang di Zaitun 1. Dan Cornelius Suni di Zaitun 3. Kita langsung minta persetujuan memang supaya mengurangi pekerjaan sekretaris untuk menghubungi sebelum rapat evaluasi pasca pada minggu depan, Sabtu depan, karena pada saat itu juga kita merekrut anggota DP dan DKP supaya sudah itu
sesudah Pak Lius menghubungi mereka sebelum hari Minggu, sebelum hari Sabtu, maka kita sudah bisa membuat surat ke Bapak Uskup untuk mengeluarkan SK karena pelantikan DPDKP di Pulau Kaum ini pada tanggal 20 berapa Mei? 28 Mei. Pada 28 Mei. Nah, jadi saya sangka kita juga belum terlambat untuk mengirimkan surat untuk dikeluarkan SK kepada anggota DP dan DKP kita. Mungkin beberapa hal dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke sekretaris ikat kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pastor Profi yang sudah menyampaikan beberapa penting yang perlu kita perhatikan, dan terakhir tadi adalah pembacaan pengurus DPP baru. Nanti ada dari sekretaris akan menghubungi orang-orang yang belum tidak ada dan tidak bergabung dalam kegiatan ikat ini, dan sementara kita yang sudah ada sudah menyetujui apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Pastor Profi. Kita lanjut acara berikutnya adalah acara rapat akan dipimpin oleh Bapak Tutu Ikat. Pasek, Oh iya, minta maaf. bisakah saya ini sedikit? Oh iya. Di bagian DKP, penghitungan derma menurut saya kalau selama ini cukup baik membantu. Misalnya kalau secara umum mereka sudah hitung memang di sana, kalau sampai sini itu namanya merapikan saja. Sampai sini merapikan. Jadi masing-masing di stasi juga ada tanggung jawab untuk buat seperti itu. Kalau semuanya datang berkumpul baru nanti tiap kali kita panggil ini Maria, Susana, Yosef dan Markus, ini juga baik, tetapi apakah efektif? Ataukah di sini tetap ada untuk merapikan seperti yang kita buat ini? Selisih 1000 atau 2000 itu yang sering kali terjadi karena mungkin cepat. Kadang-kadang biasanya lebih. Misalnya di sana 28, di sini jadi kita hitung baik-baik 29 ternyata. Karena memang terkendala oleh waktu. Tetapi sebagai sebuah bentuk tanggung jawab itu sudah bisa dibuat mulai dari tingkat kapela. Nah itu katakan usul saya. Ataupun kalau tidak ada formasi seperti ini bisa dipertahankan, tapi di sana juga tetap membuat itu. Ya. Kan saya rasa waktunya cukup. Setelah selesai misa kira-kira 15 sampai setengah jam, karena masih ada sedikit waktu untuk itu. Itu pikiran saya. Lalu yang berikut, bidang aksi kemasyarakatan itu dia tidak ada koordinator, atau apakah memang seperti itu? Apakah memang seperti itu? Lalu yang ketiga, DPP DKP ini unsur anak muda harus bisa dimasukkan sebagai proses belajar. Kalau sejauh ini kalau memang nama-nama yang ini anak-anak muda belum dilibatkan, saya berpikir ini saatnya untuk melibatkan anak-anak muda. Nama bisa lebih tebal dari ini, strukturnya bisa lebih gemuk dari yang ada, dengan memasukkan lagi beberapa orang muda dan juga mungkin kaum ibu, kurang lebih 30% juga baik toh, untuk bisa terlibat di dalam ini. Maksud daripada sedikit lebih gemuk itu supaya kalau memang yang ada ini berhalangan, berarti bisa dilibatkan anak-anak muda itu sebagai satu bentuk atau proses belajar. Di beberapa tempat sekarang kita lihat yang desa-desa sekarang itu sudah orang-orang muda yang jadi desa. Kita pun gereja ini itu harus juga belajar dari proses-proses demokrasi seperti ini. Anak-anak itu diberi kepercayaan. Itu kira-kira 2 atau 3 poin yang bisa
saya sampaikan. Dan oh ya, dan terakhir, mereka yang terlibat di dalam kegiatan administrasi umum publik pemerintahan sebagai desa atau perangkat, saya tidak tahu namanya apa, itu bisa terlibat di dalam kegiatan kita ini supaya ada satu mata rantai yang baik, kegiatan-kegiatan sejauh misalnya tidak bertabrakan dan ternyata bisa dikomunikasikan, itu juga sangat membantu. Kalau tidak, masing-masing bisa mempertahankan kegiatannya atau apa, tanpa itu akhirnya kita ya seperti itu. Kecuali di tingkat lain, forum lain yang melibatkan kerjasama antara pemerintah desa, kelurahan atau apa itu dengan gereja di forum berbeda selain daripada ini. Tapi kalau tidak ada bisa kita libatkan, itu saja. Terima kasih, mungkin langsung ditanggapi oleh Bapak Pastor Profi dan masukan dari kita semua untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Pastor Rekan. Ini yang pertama tentang penghitung derma ini, sistem seperti apa, itu disesuaikan dengan keadaan kita. Tetapi lah untuk memenuhi formasi yang diminta oleh keuskupan, kita harus masukkan nama seperti ini. Dalam pelaksanaan, mau kita membuat di kapela atau di pusat seperti apa, itu kan sudah di lapangan. Tetapi yang berkaitan dengan ini adalah permintaan dari Fikjen untuk kita memenuhi supaya setiap formasi yang kita masukkan ke sana itu harus ada penghitungan derma dan pencatat dan sebagainya. Lalu pelaksanaan nanti kita yang atur di tempat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, koordinator bidang aksi kemasyarakatan itu dia lupa ketik, seharusnya itulah ketua 3 DPP. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga banyak orang muda yang dimasukkan di dalam situ. Kalau dari segi umur, katakan segi suci, satu orang muda Mikael Seni, seks lituri Veronica Kolo dan Desi Sila. Hampir-hampir setiap seksi itu ada orang muda. Nah, ada yang kalau seksi keluarga itu tua semua, tapi yang hampir-hampir yang lain itu ada orang muda semua. Yang berikut, silahkan kalau kita mau tambahkan lagi anggota supaya agak banyak di dalam formasi ini, silahkan tergantung dari kita. Tapi kebanyakan dari DP, dari keuskupan itu mereka kasih ini 2 orang, ini 3 orang, ini untuk OMK, ini untuk anak-anak, ini untuk OD, OM dan seterusnya. Nah, silahkan kalau kita mau tambahkan supaya agak banyak, itu dari kita juga. Dan yang terakhir, kita memasukkan perangkat desa, tetapi kalau mau pakai nama atau pakai kepala desa, biasa kita pakai nama. Dan sampai saat ini semua desa ini, yang desa di paroki Haumeni, yang desa definitif itu hanya desa Senoni. Dan mana lagi? Untuk Senoni saja. Sedangkan lain-lain masih penjabat. Masih tunggu tanggal 24 Mei, baru pemilihan kepala desa. 17 Mei. Sampai 24. Nah, jadi itu kira-kira seperti itu. Jadi silahkan beberapa hal yang masih gantung kita memikirkan bersama. Terima kasih. Mungkin dari rekan dari Bapak Lus, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, mungkin untuk keanggotaan dalam DPP kalau yang sudah ada ini kita pertahankan dulu, jangan dulu kita tambah aturan ini. Nanti saat rapat minggu depan baru kita angkat
itu supaya paling tidak keterlibatan dari pengurus-pengurus lingkungan atau seluruh yang kita undang itu yang bisa kalian di dalam penambahan atau pengurangan dari format yang ada. Yang pertama, yang kedua, saya sudah periksa nama-nama yang ada di sini. Untuk OMK yang terlibat di dalam ada 7 orang, sementara dari perwakilan kaum perempuan ada 11. Yang ketiga, badan pengurus yang lama itu hampir semua kepala desa dilibatkan. Semua di dalam 12 desa, 12 kepala desa yang sudah selesai masa jabatan. Hanya memang dalam prakteknya kebanyakan tidak aktif atau tidak berpartisipasi. Maka kali ini kita pakai format yang seperti ini. Kalau seandainya nanti dilibatkan, hari Sabtu kita rapat, kita angkat supaya disepakati bersama dalam forum rapat ini. Terima kasih. Oke, dari Bapak Lis ada yang Untuk tenaga yang menghitung uang dana. Macam kayak ini saya pikir, tapi menurut saya berarti mereka harus standby di gereja sini, di kompleks gereja ini. Karena misa kan bukan hanya satu kali yang hari Minggu, tetapi ada misa lingkungan tentang apa-apa. Nah, itu yang kita harus pikirkan juga. Kalau memang hari Sabtunya setelah 1 minggu selesai dan pas hari Sabtu, bisa diundang datang untuk hitung 1 kali bisa juga. Tetapi yang kita hitungkan ada 1 TPL di Welborn sana juga dia setengah mati mungkin. Apa TPL 2. Baik yang punya motor, yang tidak punya motor pulang malam juga setengah mati. Nah, ini hanya berupa usul saja. Usul. Terima kasih. Baik. Untuk saya seperti tadi, hal yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Romo. Ya, saya sependapat, ini kan nama yang diminta dari keuskupan, tapi nanti pelaksanaannya harus kembali ke lingkungan masing-masing supaya harus lebih mudah. Nanti mereka ini datang sampai di sini harus hitung ulang juga, supaya jangan sampai ada ini apa, karena dari kumpulan itu pasti harus hitung ulang. Mereka yang seperti tadi yang disampaikan oleh Romo Situs itu yang harus hitung ulang supaya kebenarannya. Dan jangan sampai ada naik atau turun, nanti mereka yang, tapi yang di setiap lingkungan itu sudah ada pencatat, itu pelaksanaan. Yang kedua menyangkut ini, yang OMK ini saya usulkan supaya setiap perayaan itu harus ada sesuatu yang paling tidak bahwa ini macam. Kalau kami senoni sudah ada 1 tadi yang tadi di pemaksisasi, tapi maksud paling tidak bahwa di setiap perayaan harus ada sesuatu tadi. Cerita Lukas Abi dari mana? Sudah. Terima kasih. Bapak. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bapak, pelaksanaannya seperti yang disampaikan yang sebentar berjalan kita dulu sudah bentuk dan menjawab kemungkinan nanti pelaksanaannya tetap seperti yang biasa ini. Mereka yang namanya tercatat nanti tetap hitung ulang di sini, tapi organisasi harus tetap ada. Itu saja yang Baik, terima kasih. Menyangkut yang penghitung uang di stasi, saya rasa kita akan mengalami kesulitan karena kami di stasi untuk Banain kan habis misa di Banain baru pastor kenapan. Nah ini kami kewalahan, kami mau hitung cepat-cepat tidak mungkin. Sepertinya kalau 2 November habis misa di Banain pasti uangnya banyak. Kami mau hitung secepat itu tidak mungkin. Jadi sebaiknya biar kami kumpul sampai di sini baru dihitung. Tapi ada catatan lengkap di situ. Oh, ini dari Banain, Derma, misa 2 November. Seperti itu saya pilih.
kembalikan ke kita membereskan soal itu satu-satu berkaitan dengan apa yang dikatakan Bapak Hiro dan Bapak Markus Ular dari Orbonak. Ini kan kita punya jadwal untuk hitung uang demo setiap hari Senin. Salah satu alasan kenapa tidak ada pelayanan administrasi pada hari Senin itu karena menghitung uang derma. Datang pada hari itu, lalu nanti difasilitasi. Ini sebenarnya untuk merapikan sistem administrasi keuangan kita sebenarnya, supaya ada orang tetap yang hitung. Kalau kami di Nual lain, itu selalu ada berita acara penghitungan uang. Siapa-siapa yang menghitung, itu tanda tangan, serahkan ke pastor yang memegang uang. Nah, itu selalu. Dan kalau di Nual lain itu juga mereka langsung hitung memang di tempat kita misa, entah misa apa saja, dan mereka selalu mencatat di kertas itu yang di kertas itu ditempel di buku nota. Nah, siapa yang mencatat? Kita kan ada buku nota yang nota-nota pembelanjaan, penerimaan, pengeluaran dan lain-lain itu selalu ada dan itu ditempel di satu buku, termasuk derma juga. Siapa yang menghitung dia tanda tangan dan datang itu ditempel di buku nota dan tentu dihitung ulang. Kalau dihitung ulang kalau tidak sesuai dengan itu maka dibuat satu berita acara baru lagi bahwa itu tidak, bahwa persis sudah perhitungan ulang maka jumlahnya sekian, bisa tidak sesuai dengan yang dihitung di sana, kurang atau lebih. Nah, macam itu. Kalau kita sekarang sudah tempuh dengan cara seperti ini, kalau masih ada waktu silakan dihitung, pasti datang dihitung ulang. Kalau tidak ada waktu tetap dihitung oleh orang-orang yang diminta untuk menghitung. Jadi kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pihak keuskupan. Soal pelaksanaannya kita yang atur. Tetapi supaya administrasinya itu baik, maka harus selalu ada orang yang menghitung derma ini, membuat berita acara, mereka tanda tangan sudah menghitung. Baik, itu kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas beberapa penyampaian kembali tadi tentang soal penghitungan derma. Terus untuk soal penghitungan derma dapat diatur sesuai dengan waktu yang berjalan. Kalau seperti tadi Banain dikatakan waktu tidak mencukupi untuk hitung karena Anda bisa kedua dinakan, itu bisa diatur. Kalau di kepala lain kalau bisa masih ada waktu bisa dapat dihitung, dan yang penting catatannya jelas dan dimasukkan ke dalam derma yang sudah dibawa oleh pastor. Sedangkan untuk tadi tambah anggota dari aparat OMK itu bisa akan diatur pada acara peremajaan DPP akan terlaksana pada hari Sabtu. Itu ada bertemu lagi untuk mengikuti evaluasi perayaan Paskah dan peremajaan dari DPP. Mungkin untuk soal yang tadi kita bicarakan bersama kita lewati dan kita lanjut ke acara yang berikut. Itu adalah acara akan dipimpin oleh Bapak Ketua IKAT. Kepada Bapak waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Romo kedua yang saya hormati, teman-teman katekista yang saya hormati pula, pada kesempatan ini kita
tempuh jadi syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Melihat beberapa kegiatan yang pernah kita sampai kita mulai sana bahwa perputaran arisan ini untuk kita kelompok ini sudah berakhir. Dalam hal ini keuangan arisan kegiatan arisan itu sudah selesai. Nah di Iban itu kita mau berpikir tentang hari ini agak sulit, maka itu kita bersama waktu itu sampaikan bahwa nanti kita fokusnya di paroki, sehingga teman-teman yang tidak hadir saat itu boleh kita berkumpul bersama untuk bahas ini. Dan pada saat ini pula sore hari ini pertama-tama kita bersyukur. Beberapa tahun kemudian dia bertumbuh, dia berkembang makin terus menerus. Bagaimana kitab suci yang katakan Tuhan mau percayakan perkara-perkara besar, kalau perkara-perkara kecil kita tidak pernah bisa ambil dan tanggung. Lalu kita kecil terus, tidak bertumbuh, tidak berkembang. Silakan memilih sendiri. Menurut saya siapapun, ketika kita mengatakan kepada ini, langsung ya balik kiri kanan, tidak ada pergerakan lagi, angkat berdiri dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Itu yang dimaksud. Ini tidak berlaku untuk kepada Pasaka, saya tidak maksud begitu. Tapi maksudnya untuk kita semua, ini yang harus kita pegang, apapun kepercayaan. Ini mahal ini kepercayaan ini. Ini termasuk kepercayaan itu termasuk dalam 3 keutamaan Kristiani. Menurut 1 Korintus bab 13 ayat 13. Demikian tinggal 3 hal, iman, harap, dan kasih. Kita masih di dunia ini kalau bisa kita pegang ambil itu, percaya itu. Terima kasih, itu saja. Ini saya omong karena memang katekis semua, jadi kitab suci baca sebolak-balik. Terima kasih. Baik.